Hari ini kita akan berbicara mengenai pelayanan, dan tema yang saya angkat adalah pelayanan yang dibentuk oleh Injil, dan kita akan belajar dari kehidupan Rasul Paulus. Saya akan mengajak kita untuk membahas beberapa bagian firman Tuhan, dan semua firman Tuhan yang akan kita bahas ini diambil dari surat-surat Paulus. Tapi sebelum kita masuk di dalam tema ini, atau sebelum kita masuk di dalam pembahasan, saya mengajak kita terlebih dahulu untuk membaca firman Tuhan. Saya ingin membagikan firman Tuhan untuk mengawali tahun ini untuk kita semua, yang diambil dari Keluaran 33 ayat 15. Mari kita bersama-sama membuka Keluaran 33 ayat 15. Mumpung masih suasana tahun baru, jadi saya ingin mengajak kita untuk merenungkan satu ayat sebagai pedoman kita memasuki tahun yang baru ini. Keluaran 33 ayat 15. Mari kita membacakan ayat ini bersama-sama. 2, 3, ya. Berkatalah Musa kepadanya, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ya, konteks dari ayat ini adalah bangsa Israel sudah menyembah anak lembu emas, dan kemudian Tuhan murka kepada bangsa Israel. Nah, walaupun Tuhan murka, tapi Tuhan terus tetap menyuruh mereka untuk pergi ke tanah perjanjian. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa murka Tuhan tidak membatalkan janjinya kepada bangsa Israel. Ya, di dalam awal-awal kitab Keluaran kan Tuhan berjanji akan memberikan kepada mereka tanah yang sudah dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Lalu di dalam perjalanan terjadilah peristiwa yang mengerikan, yaitu bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Tapi kalau kita perhatikan Keluaran 33 ayat 1 dan juga ayat 2, di situ Tuhan berkata kepada Musa, "Pergi." Ya, jadi walaupun Tuhan marah kepada bangsa Israel, dia tidak mengatakan kepada mereka untuk pulang ke Mesir, tidak. Tapi Tuhan berkata kepada mereka, "Pergi." Ya, pergi kemana? Pergi ya, pergi ke tanah perjanjian itu. Nah, jadi kita perhatikan di sini bahwa hati Tuhan itu juga baik, ya. Kamu sudah keluar dari Mesir, ya sekarang kamu pergi aja ke tanah perjanjian. Tapi yang gak enak itu adalah di ayat yang kedua. Ya, ayat yang kedua, "Aku akan mengutus orang malaikat berjalan di depanmu." Nah, jadi walaupun Tuhan suruh mereka pergi, tapi Tuhan bilang, "Aku tidak akan pergi bersama denganmu, ya. Aku tidak akan pergi bersama dengan kalian. Aku akan menyuruh malaikatku pergi bersama dengan kalian." Nah, sebenarnya kalau malaikat Tuhan pergi bersama dengan bangsa Israel kan pasti nyampe lah ke tanah perjanjian, ya. Siapa juga yang berani melawan malaikat Tuhan? Nah, itu. Tapi kan kita perhatikan di ayat yang ke-15, apa kata Musa kepada Tuhan? Nah, itu ayat yang 15. "Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri." Nah, Tuhan berkata, "Aku akan mengutus malaikatku." Tapi Musa berkata kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami." Ya, jadi Tuhan bilang, "Aku akan mengutus malaikatku." Tapi Musa berkata kepada Tuhan, "Kalau Tuhan sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Ya, saudara-saudara, apa yang kita butuhkan untuk berangkat dari sini, saudara-saudara Tuhan, ya? Yang kita butuhkan bukan malaikat Tuhan. Ya. Saudara-saudara, kalau pikir-pikir, malaikat Tuhan aja kenapa sih? Kan sampai juga kan, saudara-saudara, ya. Tapi bagi Musa nggak ada gunanya kami nyampe kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Maka dia berkata kepada Tuhan, "Jika bukan Tuhan sendiri yang pergi bersama dengan kami, kami pun tidak akan pergi dari sini." Nah, saudara, saudara Tuhan, kalau kita pikir-pikir, ya 2025 berganti jadi 2026, 2026 berganti jadi 2027. Kan tahun berganti juga, ya. Tahun lalu berganti jadi tahun ini, 2 tahun lalu berganti juga. Lalu bedanya apa, saudara-saudara Tuhan? Nah, saudara-saudara, kita perhatikan di sini, ya. Kita harus ada kesadaran, ya. Jangan saudara pikir kalau masih hidup tahun 2026, saudara-saudara berarti Tuhan bersama dengan saudara. Nah, itu saudara-saudara, ya. Allah, ya, ada Tuhan gak ada Tuhan toh hidup juga. Saudara-saudara Tuhan, kita orang Kristen harusnya lebih dari itulah, ya. Kita nggak puas hanya tahun berganti, tapi saudara pernah nggak, ya, evaluasi
di dalam pergantian tahun ini Tuhan masih bersama dengan kita enggak? Itulah yang dikatakan oleh Musa. Ya, Tuhan, kalau cuma malaikat kami nggak mau pergi. Jika bukan Engkau sendiri yang bersama dengan kami, maka kami tidak akan. Janganlah suruh kami berangkat dari sini. Nah, saudara-saudara, apa yang kita butuhkan untuk berangkat dari tahun 2026 menuju tahun 2027? Yang kita butuhkan adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara, dikasih oleh Tuhan, perkataan Musa kepada Tuhan inilah yang Tuhan jawab dengan mengirim Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus disebut dengan Immanuel, Allah beserta kita. Ya, saudara-saudara ya, Allah beserta kita. Jadi saudara-saudara, apa yang akan terjadi tahun 2026 ini kita nggak perlu tahu, saudara-saudara Tuhan ya. Jadi saudara nggak perlu pergi ke paranormal juga, saudara-saudara. Tanya-tanya apa yang akan terjadi tahun 2026 nanti. Ya, saudara-saudara, yang kita perlu cuma satu. Tuhan berangkat nggak bersama dengan kita. Jika Engkau tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Ya, saudara-saudara, ya, apakah saudara-saudara mulai tahun 2026 ini dengan doa seperti ini? Ya, seharusnya saudara-saudara ya, kita mulai tanggal 1 itu dengan doa seperti itu. Tuhan, jangan suruh kami berangkat dari sini jika Engkau tidak membimbing kami. Karena kalau saudara-saudara pikir-pikir, Tuhan ada nggak ada juga, ganti tahun, ganti bulan, ganti tanggal juga kok gitu kan saudara-saudara ya. Ya, Tuhan ada nggak ada, Tuhan maksudnya ya ganti tahun, ganti tanggal juga kok. Ya saudara-saudara, biarlah kita berdoa setiap, ya maksudnya di awal tahun ini kita berdoa, Tuhan, kami nggak mau berangkat jika Engkau tidak membimbing kami. Kami nggak mau berangkat jika Engkau membimbing kami. Ya, saudara-saudara, biasanya kalau uang lagi banyak, kita sih nggak doanya kayak gini kan, saudara-saudara Tuhan. Nah itu ya. Nah begitu uang habis saja baru kita minta di mana Tuhan kan gitu. Nah saudara-saudara, Musa itu sudah dikasih malaikat loh, malaikat kata Tuhan, malaikatku kuutus. Tapi Musa bilang nggak cukup. Kenapa? Yang kami mau Tuhan. Nah saudara-saudara, dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan kasih pilihan, mau saya atau mau uang, saudara pilih mana? Nah itu kan jadi pertanyaan saudara-saudara ya. Kalau nggak ada uang sih maunya Tuhan, saudara, kasih oleh Tuhan. Nah itu. Tapi kalau Tuhan bilang saya nggak mau pergi dengan kamu, tapi saya kasih uang sampai kamu mati, saya kasih. Ayo, saudara-saudara, kalau Tuhan tanya, saya kasih kamu uang sampai kamu mati, oke lah, sampai keturunanmu ke-7 saya kasih, tapi saya nggak mau berjalan denganmu. Saudara jawab apa? Oh, siapa butuh Tuhan kan, saudara, kasih oleh Tuhan kan? Saya butuh Tuhan karena saya takut miskin. Lah, kalau Tuhan bisa kasih kaya-kaya tapi nggak mau dengan saya, nggak apa-apa juga kan? Ya, saudara-saudara, nah itulah orang Kristen. Ya saudara-saudara, jadi orang Kristen tanya butuh Tuhan, butuh. Kenapa saudara, kasih oleh Tuhan? Bukan Tuhan yang saya butuh. Tapi Musa mengatakan yang kami butuh Tuhan, bukan butuh yang lain. Kalau malaikat pun dikasih kami nggak pergi. Ya saudara-saudara, biarlah kiranya kita mengawali tahun ini dengan sebuah keyakinan ya, bahwa Tuhan membimbing kita. Baik, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami hidup di tahun yang sebelumnya, dan juga kami bersyukur karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk masuk ke tahun yang baru. Biarlah kesempatan ini tidak kami gunakan secara sembarangan untuk diri kami, tapi kami gunakan kesempatan ini untuk Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhanlah yang menyertai pengisian kami hari ini. Bukalah pikiran kami, arahkanlah hati kami, supaya kami tidak menghabiskan jam-jam yang berjalan di depan ini tanpa tujuan. Kami serahkan hamba-Mu, kami serahkan diri kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, mari kita mulai dengan membuka Galatia 1 ayat 13 sampai 24. Galatia 1 ayat 13 sampai 24. Kita akan membacakannya secara bergantian. Saya akan bacakan ayat 13 dan mengajak saudara-saudara membacakan ayat 12, demikian seterusnya sampai ayat 24. Sebab kamu dahulu telah mendengar tentang hidupku dalam agama Yahudi, tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya.
Dan di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus saudara Tuhan Yesus. Di hadapan Allah kutegaskan, apa yang kutuliskan kepadamu ini benar. Aku tidak berdusta. Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa Ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Dan mereka memuliakan Allah karena aku. Mari kita melihat terlebih dahulu latar belakang surat Galatia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, latar belakang surat Galatia bisa kita lihat pada ayat 6. Galatia 1 ayat 6. Ya, saya akan bacakan untuk kita terlebih dahulu Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Saudara garis bawahi kata berbalik, saudara-saudara. Siapa yang berbalik? Orang-orang Kristen di Galatia. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di sini Paulus mengatakan bahwa orang-orang Kristen di Galatia itu telah berbalik, bukan berbalik dari Paulus. Ya, saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, surat Galatia ini kan ditulis dengan kalimat yang sangat keras. Ya, saudara-saudara, salah satu surat yang isinya begitu keras adalah surat Galatia, saudara-saudara. Mungkin surat yang hampir sama kerasnya dengan surat Galatia ini adalah surat 1 Korintus. Ya, saudara kasih oleh Tuhan. Nah, kalau saudara membaca surat Galatia, saudara kasih oleh Tuhan, Paulus itu menggunakan kata-kata yang keras. Ya, menunjukkan bahwa dia menulis surat ini dengan marah. Nah, mengapa Paulus marah kepada orang Kristen di Galatia? Bukan karena orang Kristen di Galatia itu berbalik dari Paulus. Bukan karena orang Kristen di Galatia itu meninggalkan Paulus. Bukan karena orang Kristen Galatia melupakan Paulus. Ya, saudara-saudara, kan jemaat Galatia ini kan yang mendirikannya Rasul Paulus. Ya, saudara kasih oleh Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan, Paulus marah bukan karena mereka melupakan Paulus. Ya, saudara-saudara. Tapi kenapa Paulus marah? Karena mereka berbalik daripada Kristus. Ya, saudara-saudara. Nah, sekarang kita akan lihat apa sih yang dimaksud Paulus dengan berbalik daripada Kristus. Saudara kasih oleh Tuhan, kita tidak ada waktu untuk melihat seluruh surat Galatia, atau kita tidak ada waktu untuk mendalami surat Galatia. Tapi kalau saudara membaca surat Galatia, saudara akan menemukan yang dimaksud Paulus dengan berbalik di sini adalah orang Kristen Galatia yang tadinya percaya kepada Injil, sekarang percayanya kepada hukum Taurat. Itulah tema utama dari surat Galatia. Orang-orang Kristen di Galatia menggantikan Injil dengan hukum Taurat. Nah, apa bedanya Injil dengan hukum Taurat? Saudara kasih oleh Tuhan, Injil mengatakan bahwa kita diselamatkan karena anugerah. Dan itulah yang pernah diberitakan Paulus kepada orang-orang Kristen di Galatia. Sebelum mereka jadi Kristen, mereka penyembah berhala. Lalu Paulus memberitakan Injil kepada mereka. Dan Injil Paulus mengatakan, percaya pada Yesus, maka kamu akan selamat. Nah, saudara-saudara, tidak lama setelah Paulus pergi dari Galatia, datanglah orang Kristen dari Yerusalem. Dan orang-orang Kristen dari Yerusalem ini mengatakan kepada orang Kristen di Galatia, yang diajarkan Paulus itu salah. Ya, saudara-saudara, loh, yang benar apa dong? Nggak cukup hanya percaya kepada Yesus. Setelah percaya pada Yesus, kamu juga harus disunat. Orang Galatia kan bukan orang Yahudi, pasti mereka belum disunat. Dan orang-orang Kristen dari Yerusalem mengatakan, kami juga Kristen dan kami disunat. Ya wajar kamu disunat, karena kamu adalah orang Yahudi. Sebelum jadi Kristen, kamu orang Yahudi. Ya memang kamu sudah disunat dari kecil.
Lalu mereka mengatakan pada orang Kristen Galatia, karena kami pun orang Kristen yang disunat, maka kamu pun kalau belum disunat, kamu belum sah menjadi Kristen. Ya, saudara-saudara, nah mengapa harus disunat? Saudara-saudara Tuhan, karena sunat adalah awal dari ketaatan kepada hukum Taurat. Nah, saudara-saudara Tuhan, jadi kita bisa menyederhanakan apa perbedaan Injil yang diberitakan oleh Paulus dengan hukum Taurat yang dibawa oleh orang-orang Kristen dari Yerusalem. Orang-orang Kristen di Yerusalem mengajarkan, kamu gak bisa cuma selamat hanya karena percaya. Ya, percaya perlu, tapi kamu gak bisa selamat hanya dengan percaya. Nah, saudara-saudara, Paulus kan mengajarkannya, kamu cukup percaya maka kamu diselamatkan. Tapi orang-orang Kristen di Yerusalem ini mengatakan, percaya perlu, tapi nggak cukup. Kamu perlu tambah. Tambah dengan apa? Melakukan hukum Taurat. Nah, saudara-saudara yang Tuhan, secara sederhana, ya kita bisa mengatakan orang-orang Kristen di Yerusalem ini mengajarkan keselamatan oleh perbuatan, bukan oleh anugerah. Paulus memberitakan keselamatan oleh anugerah. Sedangkan orang-orang Kristen dari Yerusalem ini mengajarkan tentang keselamatan oleh perbuatan. Ya, saudara-saudara, walaupun surat Galatia ini jaraknya dari kita sudah ratusan tahun, tapi saya percaya isu yang dibahasnya masih relevan, saudara-saudara Tuhan. Hari ini memang kita tidak lagi berbicara mengenai sunat, ya saudara-saudara, tapi sampai hari ini, saudara-saudara Tuhan, orang Kristen pun masih percaya bahwa anugerah saja nggak cukup. Ya, saudara-saudara, ya saya saudara-saudara Tuhan tidak mengatakan bahwa orang Kristen tidak percaya lagi pada anugerah. Ya, saudara-saudara, kelihatannya sih banyak orang Kristen, sebagian besar orang Kristen masih percaya kepada anugerah. Tapi saudara-saudara Tuhan, sekalipun orang Kristen masih percaya pada anugerah, tapi seringkali orang Kristen tidak percaya itu cukup. Maka kemudian mencari-cari tambahan-tambahannya. Ya, saudara-saudara, mencari suplemen-suplemennya. Ya, saudara-saudara, jadi seperti yang kita lihat, apa yang pernah terjadi di zaman Galatia ratusan tahun yang lalu masih terjadi pada orang-orang Kristen sampai hari ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sebagian orang Kristen di Galatia sudah mengikuti ajaran yang salah ini. Itu yang jadi masalah. Saudara-saudara, kalau orang-orang Kristen dari Yerusalem itu mengajarkan yang salah, tapi kalau mereka nggak percaya kan nggak jadi masalah juga. Tapi yang menjadi masalah adalah orang-orang Kristen di Galatia ini sudah ada yang mengikuti ajaran yang salah ini. Sudah ada yang memberikan diri mereka untuk disunat. Nah, itulah yang dimaksud dengan berbalik. Ya, saudara-saudara, kata berbalik di ayat yang ke-6 ini menggunakan bentuk present continuous, sedang. Ya, saudara-saudara Tuhan. Jadi sudah mulai ada yang terpengaruh oleh ajaran yang salah itu. Itu sebabnya Paulus menulis surat Galatia. Paulus ingin menyadarkan mereka bahwa ajaran yang sedang mereka ikuti adalah ajaran yang salah. Nah, saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, mengapa Paulus menyebut ajaran yang salah ini sebagai Injil yang lain? Nah, saudara perhatikan ayat yang ke-6 itu. Injil lain. Bahasa Inggrisnya another gospel. Ya, saudara-saudara, loh, kalau Injil yang lain berarti Injil dong. Tapi yang lain. Nah, saudara-saudara ya, Paulus kan mengatakan mengikuti Injil yang lain. Berbalik dari dia dan mengikuti Injil yang lain. Lah, berarti yang diajarkan oleh orang-orang Kristen dari Yerusalem itu tetap Injil. Ya, cuman yang lain daripada Injil yang diberitakan oleh Paulus. Nah, mari kita perhatikan ayat yang ke-7. Saudara kasih Tuhan, ayat yang ke-7. Nah, saudara kasih Tuhan, pada ayat yang ke-7 Paulus mengatakan yang sebenarnya bukan Injil. Jadi Paulus menyebut apa yang diajarkan oleh orang-orang Kristen di Yerusalem itu sebagai Injil yang lain, tapi itu bukan Injil. Nah, saudara-saudara, mengapa Paulus menyebutnya sebagai Injil yang lain? Karena orang-orang ini menyebut ajaran mereka sebagai Injil. Ya, saudara-saudara, ya seperti yang saudara-saudara pernah dengar istilah Injil kemakmuran. Nah, saudara kasih lihat Tuhan kan, ya mereka menyebut sebagai Injil. Ya, saudara-saudara, Injil sosial. Ya, saudara-saudara, ya orang-orang yang mengajarkan ini juga menyebutkan, ya kami juga mengajarkan Injil. Ya, ada lagi saudara-saudara Injil kesehatan. Ya, saudara kasih lihat Tuhan. Ya, jadi kalau saudara perhatikan hari ini sebenarnya sudah dari dulu ajaran yang sesat pun menggunakan istilah yang sama, Injil. Ya, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang
orang-orang yang membawa ajaran sesat ke Galatia itu, atau membawa ajaran sesat ke gereja di Galatia itu mengatakan, ya kami membawa Injil. Itu kenapa Paulus mengatakan Injil lain, yang sebenarnya bukan Injil. Ya, saudara-saudara, Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Nah, tapi saudara-saudara di sini kita harus melihat satu peringatan. Ya, saudara-saudara ya. Paulus menggunakan kata Injil lain karena mau memperingatkan saudara bahwa ajaran yang sesat itu bisa mirip sekali dengan ajaran yang benar. Saudara-saudara, kalau ajaran sesat beda total dengan ajaran yang benar, itu nggak terlalu berbahaya, saudara-saudara Tuhan ya. Saudara-saudara, kalau beda sekali, ya siapa yang mau percaya gitu ya. Tapi saudara-saudara Tuhan, ajaran sesat yang berbahaya itu apa? Yang mirip sekali. Ya, yang mirip sekali. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, tapi Paulus sekali lagi menegaskan, sekalipun mirip, nggak sama. Ya, saudara-saudara, maka kita sebagai orang Kristen ini harus hati-hati, terlalu gampang pakai kata, mirip lah. Nah, saudara-saudara Tuhan, nah ini saudara-saudara ya, mirip lah, saudara-saudara Tuhan. Ya, ini orang Kristen harus hati-hati sekali, mirip lah. Ya, saudara-saudara, mirip tapi berbeda. Ya, saudara-saudara, mengapa ajaran yang salah itu bisa menggunakan kata Injil? Ya karena mereka menunjukkan kemiripannya. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih jauh, beda sekali. Bedanya di mana? Lah, beda sekali. Yang satu mengajarkan keselamatan oleh anugerah, yang satu mengajarkan keselamatan oleh perbuatan. Ya, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, disinilah kita bisa melihat apa yang menarik dalam surat Galatia. Kenapa yang menarik, saudara-saudara? Karena di sini Paulus kemudian menceritakan tentang hidupnya. Itu menjadi menarik yang kita baca, saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca Galatia 1 ayat 11 sampai pasal 2 ayat 24, saudara kasih oleh Tuhan, saudara akan menemukan di situ Paulus menceritakan tentang hidupnya, atau kita sebut sebagai biografinya Paulus. Nah, ini kan menarik, saudara-saudara. Paulus sedang menyerang ajaran yang salah, atau Paulus sedang berbicara mengenai ajaran yang salah. Tapi kenapa dia perlu menceritakan tentang hidupnya? Nah, itu menarik sekali. Mengapa di awal dari surat Galatia Paulus memasukkan biografinya? Ya, itu yang kita lihat dalam Galatia 1 dan Galatia 2. Galatia 1 ayat 11 sampai Galatia 2 ayat 21. Galatia 2 ayat 21. Nah, saudara-saudara, jadi saya akan mulai dengan membahas Galatia 1 ayat 13 sampai 24, dan nanti saya akan membahas mengenai Galatia 2 ayat 1 sampai 10 ya. Jadi saya akan membahas dua bagian. Yang pertama dari Galatia 1 ayat 13 sampai 24, dan nanti saudara-saudara dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Nah, saudara-saudara, saya akan mengajak dalam pengisian ini, saya akan mengajak kita untuk membahas 5 tulisan Paulus. Dan 5 tulisan Paulus ini nanti berkaitan dengan tema besar kita, yaitu pelayanan yang dibentuk Injil. Nah, saudara-saudara, saya akan membagi pengisian ini menjadi 4 sesi, saudara-saudara ya. Nah, sesi yang pertama kita akan melihat mengenai mengalami Injil. Ya, saudara-saudara. Yang kedua, mempertahankan Injil. Yang ketiga, menderita karena Injil. Dan terakhir, menghidupi Injil. Ya, jadi saudara-saudara, sampai jam 4 sore nanti kita akan membahas mengenai 4 hal ini. Jadi tema besar kita adalah pelayanan yang dibentuk Injil. Kita akan mulai dengan mengalami Injil. Mengalami Injil. Nah, saudara-saudara, mari kita mulai lihat Galatia 1 ayat 13 sampai 24. Saudara-saudara, dari ayat 13 sampai 14, ya saudara-saudara, Paulus menjelaskan tentang apa yang terjadi sebelum pertobatannya. Nah, jadi kalau saudara membaca Galatia 1 ayat 13 sampai 24, kita bisa bagi menjadi 3. Ya saudara-saudara, ayat 13 sampai 14, Paulus berbicara mengenai kehidupannya sebelum bertobat. Kehidupannya sebelum bertobat, apa yang terjadi sebelum pertobatannya. Nah, tapi sebelum kita bahas bagian itu, saudara-saudara, tadi kan saya berikan pertanyaan, mengapa Paulus harus memasukkan biografinya?
Ya, kenapa dia nggak langsung bahas kesalahan ajaran ini gitu kan? Kenapa dia cerita mengenai dirinya dulu, cerita mengenai dia sebelum bertobat gitu? Apa hubungannya biografi Paulus dengan isi surat Galatia? Nah, saudara kasih Tuhan, salah satu tujuan Paulus menuliskan biografinya adalah untuk menunjukkan bahwa Injil itu berkuasa. Ya, saudara-saudara, dia mau mengatakan bahwa apa yang pernah kuberitakan kepadamu itu yang benar. Dan bukti bahwa itu yang benar adalah aku sendiri. Ya, apa yang diajarkan oleh orang-orang Kristen dari Yerusalem itu yang salah. Dan apa yang pernah kuberitakan kepadamu adalah ajaran yang benar. Apa buktinya kalau ajaran yang diberitakan Paulus itu atau ajaran yang dibawa Paulus ajaran yang benar? Paulus mengatakan, lihat buktinya. Buktinya apa? Ya aku sendiri. Kamu mau tanya, apakah Injil itu berkuasa? Kamu ragu Injil itu berkuasa? Ya lihat saya. Lihat saya. Ya Paulus mengatakan, saudara kasih Tuhan, kalau kamu ragu bahwa Injil yang kuberitakan itu Injil yang benar, ya lihat saya. Saya adalah produk dari Injil itu sendiri. Kalau nggak ada Injil, kalau bukan karena Injil, ya nggak ada saya yang sekarang ini. Kenapa saya bisa jadi seperti saya sekarang ini, kata Paulus? Ya karena Injil. Ya saudara-saudara dikasihi Tuhan, dan di sini kalau saudara perhatikan, Paulus menunjukkan apa yang tidak bisa dilakukan hukum Taurat. Ya, saudara-saudara, ajaran yang salah itu kan meninggikan hukum Taurat. Ya, nggak cukup cuma percaya, harus melakukan hukum Taurat. Paulus mengatakan, kalau kamu bicara mengenai hukum Taurat, ya tanya saya lah. Saya pakarnya. Ya. Dan kamu kalau lihat saya waktu saya belum jadi Kristen, hukum Taurat itu bikin apa sih? Nggak bikin apa-apa. Itu menunjukkan apa? Hukum Taurat tidak berdaya. Hukum Taurat tidak berdaya. Tidak berdaya untuk apa? Ya tidak berdaya untuk mengubah saya. Saya dari kecil sudah belajar hukum Taurat. Jadi apa? Lalu mengapa saya yang dulunya seperti itu jadi seperti sekarang? Injil. Karena Injil. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita coba mulai dengan biografi Paulus di pasal 1 ayat 13 sampai 24, dan nanti kita akan masuk ke biografi Paulus di pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kita langsung masuk ya. Ayat 13 sampai 24. Galatia 1 ayat 13 sampai 24. Nah, saudara-saudara, seperti yang saya katakan tadi, kita bisa bagi bagian ini menjadi 3. Bagian yang pertama adalah Paulus sebelum. Apa yang terjadi sebelum dia bertobat. Bagian yang kedua, apa yang terjadi ketika dia bertobat. Bagian yang terakhir, apa yang terjadi sesudah dia bertobat. Ya, saudara-saudara, ya, jadi bagian ini secara sederhana dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ya. Ayat 13 sampai 14. Nah, sekarang kita fokus pada ayat 13 sampai 14. Ya, ayat 13 sampai 14 itu menceritakan apa yang terjadi sebelum Paulus bertobat. Nah, saudara-saudara, ada 2 hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, saudara-saudara ya, yang pertama, penganiayaannya terhadap gereja. Jadi Paulus mengatakan sebelum saya bertobat ada 2 hal, ya, ada 2 hal yang menonjol dalam diri saya, kata Paulus. Yang pertama adalah penganiayaan. Mari kita perhatikan saudara-saudara Tuhan ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakan. Nah, saya minta saudara perhatikan kata tanpa batas, ya saudara-saudara, tanpa batas. Saudara yang kasih Tuhan, tanpa batas itu adalah terjemahan yang paling mendekati ke dalam bahasa Yunaninya. Apa yang dimaksud dengan tanpa batas di sini, saudara kasih Tuhan? Di sini Paulus mengatakan saya menganiaya itu habis-habisan, all out. Nah, saudara-saudara ya, all out. Apapun saya lakukan untuk menganiaya gereja, all out. Habis-habisan. Ya, saudara-saudara, kita bisa lihat itu di Kisah Rasul 8 ayat 3 misalnya, saudara-saudara ya. Kisah Rasul 8 ayat 3. Ya, silakan saudara-saudara buka Kisah Rasul 8 ayat 3. Saya akan bacakan untuk kita semua, Kisah Rasul 8 ayat 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Nah, saudara perhatikan kata membinasakan ini juga digunakan Paulus di ayat 13. Menganiaya tanpa batas dan membinasakan. Nah, jadi saudara-saudara, Paulus tidak puas hanya menganiaya. Tujuan penganiayaannya adalah
untuk membinasakan. Kata membinasakan itu bisa juga terjemahkan melenyapkan. Ya, saudara-saudara, itu seperti meruntuhkan bangunan, saudara-saudara Tuhan, itu bukan hanya temboknya, tapi sampai ke fondasinya. Saudara-saudara, kan ada bangunan-bangunan yang sudah dihancurkan, saudara-saudara, tapi masih ada bentuk bangunannya. Tapi yang dimaksud Paulus di sini bukan seperti itu menghancurkannya. Bangunannya hancur ya, kita bilang saudara-saudara Tuhan ya, tapi masih kelihatan bangunan. Ya, cuman sudah seperti rumah hantu gitu aja, saudara-saudara ya. Tapi saudara-saudara Tuhan yang dimaksud dengan tanpa batas dan membinasakan di sini, saudara-saudara Tuhan, itu bukan hanya sekedar menghancurkan temboknya, tapi bom. Ya, saudara-saudara, saya pernah nonton video saudara-saudara Tuhan di Amerika itu, kalau ada bangunan tua, saudara-saudara Tuhan, mereka itu kalau ingin bikin bangunan baru kan harus dihancurkan, maka mereka pasang dinamit lalu kemudian ledakkan dan semua sampai ke dasar-dasarnya. Saudara-saudara, itu hebatnya di negara-negara Amerika, di negara-negara Barat, saudara-saudara Tuhan. Di sini ada gedung, di sini ada gedung, baru di sini ada gedung yang mau diledakkan, saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara Tuhan, mereka bisa menghilangkan gedung itu pakai bom dalam waktu singkat. Bangunan yang lain nggak kena, hanya bangunan ini saja yang kena. Saudara-saudara bisa lihat itu di YouTube, saudara-saudara Tuhan, itu jatuh satu-satu sampai kosong, sampai tidak ada lagi bangunan itu. Ya, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara Tuhan, itu yang dimaksud dengan melenyapkan. Melenyapkan. Ya, saudara-saudara, kita lihat lagi Kisah Rasul 8 ayat 3 ya. Ia memasuki rumah demi rumah, menyeret laki-laki dan perempuan, dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ya, saudara perhatikan urutannya: memasuki, menyeret, menyerahkan. Memasuki, menyeret, menyerahkan. Nah, itu yang dimaksud dengan tanpa batas di sini. Paulus menganiaya habis-habisan, ya saudara-saudara ya, all out. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi orang Kristen. Supaya tidak ada lagi orang Kristen. Ya, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat ya sebuah kebencian. Ya, jadi kata tanpa batas di sini menyiratkan kekerasan, kebrutalan. Nah, maka saudara jangan heran di dalam surat Filipi Paulus menggunakan kata ganas untuk dirinya. Ya, saudara-saudara Tuhan, ganas. Ya, saudara-saudara, dia seakan mengatakan, dulu aku nggak nyadar loh kalau aku diganas. Setelah jadi Kristen baru aku sadar aku diganas. Setelah jadi Kristen dia ingat bagaimana dia memperlakukan orang-orang Kristen dulu. Saya ganas juga ya. Nah, mari kita lihat saudara-saudara yang kedua yang menonjol di dalam diri Paulus sebelum dia menjadi Kristen. Ayat yang ke-14. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Nah, saya minta saudara garis bawahi kata jauh lebih maju. Apakah Paulus orang Yahudi? Ya. Tapi saudara, ada banyak orang Yahudi selain Paulus. Tapi Paulus mengatakan, saya ini lebih Yahudi daripada orang Yahudi. Nah, itu saudara-saudara ya. Saya ini super Yahudi. Jadi kalau banyak orang Yahudi, kamu jangan pikir saya sama dengan semua orang Yahudi. Saya jauh lebih maju. Nah, saudara-saudara, apa yang menonjol? Apa hal kedua yang menonjol dalam diri Paulus sebelum dia bertobat? Dia sangat berapi-api terhadap tradisi Yahudi. Dia sangat fanatik. Nah, saudara-saudara Tuhan ya, dia sangat fanatik. Ya, saudara-saudara Tuhan, jadi Paulus mengatakan, ya memang ada banyak orang Yahudi, tapi saya lebih maju daripada mereka. Saya lebih fanatik daripada orang-orang Yahudi, daripada orang sebangsaku. Orang sebangsaku. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, ini menunjukkan bahwa Paulus bukan orang Yahudi biasa. Ya, seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara, ada banyak orang Yahudi. Tapi seperti yang saudara tahu, orang Yahudi itu terbagi menjadi beberapa aliran, saudara dikasihi oleh Tuhan. Ya, pada zaman Yesus kan dua aliran besar ya. Yang pertama adalah Saduki dan yang kedua adalah Farisi. Ya, selain itu saudara kasih oleh Tuhan ada lagi yang namanya Eseni. Ada lagi namanya Zelot, saudara kasih oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara zaman Yesus itu orang Yahudi pun tidak seragam ya saudara-saudara ya. Orang Yahudi itu ada parpolnya. Ya, saudara-saudara ya, ada parpolnya. Jadi sama-sama Yahudi, tapi setiap orang Yahudi punya parpol masing-masing. Nah, ada parpol yang Farisi, ada parpol yang Saduki. Nah, biasanya yang besar ini dua, saudara-saudara ya. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, semua orang mengakui ya aliran yang paling ketat itu Farisi.
Maka saudara-saudara itu orang Farisi itu jumlahnya dikit. Banyak orang pengen masuk tapi gagal masuk. Nah itu saudara-saudara ya. Jadi kenapa orang Farisi jumlahnya sedikit? Bukan gak banyak peminat, banyak peminatnya. Tapi tinggi passing grade-nya saudara-saudara Tuhan. Nah itu ya. Tinggi passing grade-nya. Peminat sih banyak ya. Tapi saudara-saudara banyak yang gagal, nggak bisa. Kenapa saudara-saudara Tuhan? Karena di antara semua orang Yahudi memang aliran Farisi yang paling ketat. Paling ketat saudara-saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, tapi yang paling berkuasa itu adalah orang Saduki, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena orang Saduki ini adalah orang-orang yang sangat dekat dengan kaisar. Ya, maka saudara-saudara, kalau saudara perhatikan di dalam Perjanjian Baru, orang Saduki itu banyak di Yerusalem. Orang Farisi itu banyaknya di Galilea. Maka Yesus jarang ketemu orang Saduki. Yesus seringnya ketemu orang Farisi. Ya, jadi saudara-saudara, imam-imam besar itu semua dari Saduki. Nah, saudara-saudara, kenapa? Karena kaisar tidak mau menyerahkan jabatan imam besar kepada orang Farisi, karena orang Farisi itu terlalu fanatik. Sedangkan saudara-saudara, orang Saduki ini adalah orang yang sangat dekat dengan pemerintahan. Nah, jadi saudara-saudara, jabatan imam pada zaman Yesus, saudara-saudara, jabatan imam itu sudah kayak menteri. Yang menetapkan imam itu kaisar. Dan kaisar tidak akan memilih orang Saduki, orang Farisi jadi imam besar. Imam besar diambil dari Saduki. Kenapa? Karena golongan ini saudara-saudara, golongan yang sangat kompromi dengan kaisar. Nah, makanya mereka banyaknya di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, saudara Tuhan, orang Farisi memang tidak mau di Yerusalem. Kenapa? Karena mereka melihat, wah, Yerusalem isinya Saduki semua, orang-orang berkompromi. Ngapain kami di situ? Maka orang Farisi berkeliarannya itu di Galilea dan juga kota-kota yang lain. Maka saudara, kalau baca Perjanjian Baru, ada dua rumah ibadah orang Yahudi. Yang pertama disebut dengan Bait Allah, yang kedua sinagog. Ya saudara-saudara, ya Alkitab bahasa Indonesia kita tidak pernah menggunakan kata sinagog, tapi kalau saudara baca rumah ibadat, itu bahasa Yunaninya sinagogos. Saudara-saudara Tuhan ya, rumah ibadat. Nah, memang saudara-saudara Tuhan, rumah ibadat dengan Bait Allah itu dibedakan. Rumah ibadat itu adalah sinagog yang ada di kota. Jadi setiap kota ada sinagognya. Ya, saudara-saudara, nah, kalau saudara baca Kisah Rasul, saudara-saudara Tuhan, waktu Paulus mulai pelayanan ke orang-orang bukan Yahudi, kemana dia pertama kali datang? Ke rumah ibadat orang Yahudi yang ada di kota-kota itu. Itu bahasa Yunaninya sinagog. Bukan Bait Allah itu. Bukan Bait Allah, sinagog. Ya, saudara-saudara, Yesus waktu mulai pelayanan, saudara-saudara, dia membaca dari kitab Yesaya di sinagog. Nah, jadi saudara-saudara, orang Farisi tidak mau ke Bait Allah. Mereka sukanya di sinagog. Orang Saduki pusatnya di Bait Allah. Nah, saudara-saudara, Paulus ini dari aliran Farisi. Ya, aliran yang sangat ketat. Aliran yang sangat ketat. Itu sebabnya saudara-saudara Tuhan, dia mengatakan, ya di antara orang-orang Yahudi saya lebih maju. Saya lebih maju dalam segala hal. Saudara-saudara, lebih maju dalam pengetahuan. Yang kedua, saudara-saudara Tuhan, lebih maju di dalam ketaatan. Ya, jadi saya ini bukan orang Yahudi yang cuma datang ke rumah ibadah pada hari Sabat saja. Ya, saya bukan hanya datang ke gereja hari Minggu. Nah, kalau kita analogikan dengan kita hari ini, saudara-saudara Tuhan ya, di antara semua jemaat yang di sini, saudara-saudara ya, ada orang bilang, saya sih bukan hanya datang ke gereja hari Minggu, yang lain itu cuma hari Minggu. Saya ke gereja itu dari Sabtu, dari Senin sampai Minggu. Nah, saudara-saudara Tuhan ya, orang nggak datang ke gereja pun saya ke gereja. Nah, itu namanya Farisi, saudara-saudara Tuhan ya. Nah, orang nggak ke gereja, saya ke gereja. Nah, itu saudara-saudara ya, saudara kan tahu kan, ya di gereja ada orang itu, saudara-saudara Tuhan, datang hanya hari Minggu, ya kan, itu pun datang hanya sebagai penonton. Ya, jadi dia selesai gereja pulang, nggak kenalan sama yang lain juga, cuma datang ke gereja pulang, saudara-saudara Tuhan ya. Ya kita bilang puji Tuhan lah, daripada datang ke diskotik kan, saudara-saudara Tuhan ya, masih mending datang ke gereja. Ya ada baik dia kan, ya datang ke gereja hari Minggu, kenal nggak sama orang itu Pak? Ya tahu wajahnya sih, kenapa? Ya karena dia cuma datang ke gereja hari Minggu, tapi dia bahkan nggak pernah kenalan sama kita. Ya saudara-saudara Tuhan, maka waktu orang kayak gini mati, saudara-saudara Tuhan, nggak ada yang datang, saudara-saudara Tuhan. Nah itu kan, kenapa? Dia mati pun kita nggak tahu, saudara-saudara ya. Cuma datang beritanya saja, Pak, si itu sudah mati. Si itu siapa ya? Loh, itu kan jemaat Bapak. Loh, mana sih? Yang itu. Oh, ini wajahnya. Oh iya, aduh. Ya kan, saudara-saudara. Nah, itu saudara-saudara ya. Orang kayak gini, saudara-saudara, jemaat kayak gini, kawin pun saudara nggak ada yang datang, saudara-saudara Tuhan ya.
Ya kan, menikah di mana dia nikah? Ah, siapapun itu yang nikah nggak tahu. Ah, gitu kan gitu. Tapi saudara-saudara, kan ada yang di gereja itu namanya aktivis. Nah, dari kata dasar aktif kan, saudara-saudara Tuhan kan, wah, selalu ada di segala suasana. Nah, saudara-saudara ya, selalu ada di segala suasana. Pengisian ada, hari Minggu ada, pemuda ada, persekutuan wanita ada, apalagi bapak-bapak, saudara-saudara Tuhan. Wih, ini orang ini ada di segala suasana. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, bukan hanya untuk pelayanan, saudara-saudara Tuhan, itu, tapi untuk pengajaran dia ikut, pengisian dia ikut. Wah, saudara-saudara, Paulus itu kategori yang aktivis, bukan kategori yang penonton. Bukan kategori yang penonton. Nah, mari kita lihat Kisah Rasul 26 ayat 5, biar kita tahu seperti apa itu Farisi, saudara-saudara ya. Kisah Rasul 26 ayat 5. Saudara kan jarang-jarang diajak untuk memahami latar belakang perjanjian baru kan, saudara-saudara Tuhan. Walaupun kita selalu baca kitab perjanjian baru kan, kita nggak tahu behind the story-nya gimana kan, saudara-saudara ya. Cerita di belakang dari perjanjian baru itu seperti apa. Ya, mari kita lihat Kisah Rasul 26 ayat 5. Mari kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Sudah lama mereka mengenal aku, dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Nah, jadi saudara perhatikan di ayat 13 sampai 14 ada dua hal yang menonjol sebelum Paulus jadi Kristen. Yang pertama, saudara-saudara, dia menonjol dalam penganiayaannya, ganas. Yang kedua, saudara, fanatik dengan tradisinya. Nah, saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, menurut saudara secara manusia orang kayak gini bisa jadi Kristen nggak sih? Saudara-saudara, ini adalah model yang paling ekstrim, saudara dikasih oleh Tuhan. Saudara kalau punya tetangga kayak Paulus, saudara mau injili nggak ya? Saudara kan beraninya nginjili tukang becak, saudara dikasih oleh Tuhan kan, yang polos-polos gitu kan, ya. Bapak percaya apa itu Pak ya, saudara-saudara kan kita kan beraninya menginjili siapa, saudara oleh Tuhan ya, menginjili pembantu rumah tangga. Ya, saya nggak mengatakan saudara tukang becak pembantu rumah tangga bukan jiwa, itu jiwa. Tapi saudara-saudara seringkali kan kita kan waktu mau menginjili kan kita juga pikir-pikir juga siapa yang kita mau injili kan, saudara-saudara ya. Coba saudara bayangkan tetangga saudara kayak Paulus. Saudara kepikiran nggak bawa traktat? Saudara bilang apa? Ah, ini sudah ditentukan Pak untuk binasa kok ini. Saudara-saudara. Kan saudara pikir saudara-saudara mana bisa orang ini jadi Kristen? Ya, kalau Bapak Sianu itu jadi Kristen masih bisa lah itu, ya kan saudara-saudara, masih ada kesempatan itu. 50% masih ada peluangnya itu. Kalau ini lebih besar lagi peluangnya 80%. Kenapa? Nggak terlalu pinter, gampang dibodohi nih. Ya, bilang aja kalau mati masuk surga mau dipercaya itu. Itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, saya bisa ngerti juga ya kenapa banyak orang itu suka pelayanan ke rumah sakit, saudara kasih Tuhan. Emang paling empuk. Saudara kasih Tuhan, apa sih yang orang sakit nggak mau percaya? Asal bisa sembuh. Ya kan? Sudah sekarat, saudara kasih Tuhan, Pak kata dokter saya hidupnya tinggal 5 hari lagi. Saudara, percayalah pada Yesus Pak. Bapak mau percaya? Mau Pak. Ya sudah lah kan. Ya saya nggak mengatakan saudara-saudara orang seperti ini bukan jiwa yang berharga. Ya tapi saudara-saudara kan kita kalau ketemu sama orang sakit kan kita agak lebih confident kan menginjili. Nah coba saudara ketemu kayak Paulus, mahasiswa UI, aktivis di ormasnya dia, ya, belum lagi saudara dari pakaiannya saudara kesulitan. Wah, ayo saudara ketemu dia di halte, saudara kepikiran nggak untuk dekatin? Pak, ada waktu? Ya saudara bilang apa? Model kayak gini saya tahu ini kayaknya sudah dipilih untuk binasa ini udahlah jangan buang waktu kita, ya. Pakai istilah apa? Jangan memberikan mutiara kepada babi Pak. Ya, jangan Pak, sia-sia waktu kita. Mending saya injili yang lain. Ini Pak dilayani nggak tentu percaya, belum tentu, pasti nggak percaya. Kalau belum tentu kan masih ada kemungkinan ya. Pasti nggak percaya. Ngapain saya habiskan waktu untuk melayani dia? Saya layani yang lain, kan gitu aja kan. Ya, saya bisa mengerti sih kalau saudara mengatakan hal seperti itu. Kenapa saudara-saudara? Karena pun ya secara manusia Paulus ini sudah mustahil untuk jadi Kristen. Ganasnya minta ampun, fanatiknya dengan tradisinya minta ampun. Ada nggak manusia yang bisa meyakinkannya untuk jadi Kristen? Itu pertanyaannya, saudara-saudara. Ada nggak manusia di dalam dunia ini yang bisa meyakinkan Paulus untuk jadi Kristen? Nah, saudara-saudara, baru kita bisa masuk ke bagian yang kedua. Jadi kalau nggak ada yang bisa membuat Paulus jadi Kristen, secara manusia sudah nggak mungkin ada yang bisa bikin Paulus jadi Kristen. Loh, kok bisa jadi Kristen? Bisa jadi rasul?
Jawabannya ada di ayat 15 sampai 16. Nah, saudara-saudara, bagian ini menceritakan apa yang terjadi saat Paulus bertobat. Kok Paulus bisa jadi Kristen? Apa yang terjadi? Ya, saudara-saudara, nggak bisa kita jadi Kristen itu tanpa ada yang terjadi, nggak bisa, saudara-saudara. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ya, saya tadinya nggak percaya Yesus, baru sekarang saya jadi orang Kristen. Apa yang terjadi? Nggak tahu. Saya bangun pagi sudah jadi Kristen aja. Loh, kamu tadi malam Kristen? Enggak, saya bangun pagi jadi Kristen. Apa yang terjadi? Nggak tahu. Nggak bisa, saudara-saudara ya. Ada yang terjadi lah, harus ada yang terjadi. Ya, ada yang datang sama saudara lah. Ya, ada yang memberitakan diri sama saudara, ada yang kasih terak sama saudara, pasti ada yang terjadi lah gitu ya. Masa saya tadi malam Pak, seingat saya bukan Kristen Pak. Ya, pagi-pagi saya bangun, saya jadi Kristen. Loh, nggak ada yang terjadi? Nggak ada loh. Masa nggak ada yang terjadi? Ada yang terjadi. Ada yang terjadi. Itulah yang diceritakan Paulus pada ayat 15 sampai 16a. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, 15 sampai 16a ini hanya memberitahu kita satu hal. Kenapa Paulus jadi Kristen? Karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Secara manusia hopeless. Secara manusia nggak ada harapan. Ya. Secara matematika saudara kasih oleh Tuhan sudah tidak mungkin. Tapi saudara kasih oleh Tuhan kok bisa jadi Kristen, bisa jadi rasul, bisa jadi misionaris. Saudara-saudara, ayat 15 sampai 16 memberitahu kepada kita, dan ayat 15 sampai 16 ini saudara-saudara bisa disederhanakan dengan satu kata. Grace alone. Grace alone. Hanya oleh kasih karunia. Kalau bicara secara manusia sudah nggak ada harapan. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, Paulus sendiri mengatakan, orang kayak saya ini bisa jadi Kristen. Kenapa? Kasih karunia. Kasih karunia. Mari kita lihat saudara kasih oleh Tuhan, ada hal yang menarik dari ayat 15 sampai 16a ini. Kalau saudara perhatikan ayat sebelumnya yang tadi kita sudah bahas saudara kasih oleh Tuhan, ayat sebelumnya itu didominasi oleh kata aku. Ya. Saudara perhatikan ayat 13 yang kita baca tadi, ayat 13 sampai 14, saudara-saudara. Aku. Nah, saudara kasih oleh Tuhan ya. Aku begini, aku begitu, aku begini gitu ya. Ayat 15 sampai 16, saudara perhatikan, kata yang paling sering muncul apa? Allah. Ya, perhatikan ayat 15 saudara-saudara ya, ayat 15. Ya. Allah telah memilih aku. Allah memanggil aku oleh kasih karunia-Nya. Allah menyatakan anaknya di dalam aku. Nah, kalau saudara perhatikan dari ayat 15 sampai 16, Allah yang berperan aktif. Jadi kenapa Paulus jadi Kristen? Bukan karena dia mau jadi Kristen. Secara manusia mana mungkin Paulus mau jadi Kristen? Gak mungkin itu. Secara manusia siapa yang bisa meyakinkan Paulus jadi Kristen? Tapi kok bisa jadi Kristen? Kok bisa bertobat? Saudara kasih oleh Tuhan, Allah berperan aktif. Ini yang disebut dengan anugerah, saudara-saudara. Saudara kasih oleh Tuhan, anugerah itu berbicara mengenai inisiatif Allah. Itulah kenapa kita mengatakan keselamatan itu anugerah. Kenapa kita mengatakan keselamatan itu anugerah, saudara kasih oleh Tuhan? Karena Allah datang kepada saudara, bahkan waktu saudara tidak mau datang kepada Dia. Itu namanya anugerah. Allah mencari saudara bahkan waktu saudara tidak mencari Dia. Saudara-saudara, waktu Paulus bertemu dengan Yesus di Damsyik, emang dia lagi cari Yesus? Coba saudara cegat Paulus waktu di Damsyik, mau kemana Paulus cari Yesus? Kan bukan, saudara kasih oleh Tuhan. Saya ingin menganiaya gitu. Jadi saudara perhatikan keadaan hati Paulus waktu di Damsyik itu, dia bukan mau cari Yesus, dia ingin menganiaya orang Kristen. Jadi kalau saudara perhatikan, kok bisa dia kemudian dari Damsyik jadi orang Kristen? Allah yang cari. Jadi Allah tidak menunggu Paulus mencari dia. Dia yang mencari Paulus. Ya, saudara-saudara, itu namanya inisiatif Allah. Allah tidak menunggu kita mencarinya. Dia bahkan mencari kita saat kita tidak sedang mencarinya. Nah, saudara-saudara, ini harusnya memberikan kita keberanian ya. Saudara nggak boleh mengatakan ada orang itu, wah ini sudah di luar kasih karunia nih Pak, ini sudah nggak mungkin jadi Kristen. Nah ya saudara-saudara ya, sudah nggak mempan. Tidak, saudara kasih oleh Tuhan. Tidak ada orang yang tidak bisa menjadi Kristen, tidak ada. Kenapa saudara-saudara? Karena semua bergantung pada kasih karunia. Nah, yang kedua saudara kasih oleh Tuhan, saudara tidak perlu minder. Aduh Pak, saya ini orang sederhana, yang saya injili profesor, bisa nggak? Semua bergantung pada kasih karunia. Ini menarik saudara-saudara ya. Kenapa kasih karunia ini penting saudara-saudara? Karena ini membuat saudara tidak perlu minder untuk menginjili pada orang lain.
Yang kedua, saudara tidak perlu takut menginjili orang lain. Saudara nggak perlu putus asa. Aduh Pak, yang ini kayaknya nggak mungkin lah Pak ya, nggak mungkin. Nggak ada yang nggak mungkin, karena semua bergantung pada kasih karunia. Yang kedua, saudara nggak perlu berpikir, aduh saya ini orang biasa Pak, bisa nggak orang ini saya injili? Nggak ada yang nggak mungkin, karena semua bergantung pada kasih karunia. Ya saudara-saudara, jadi setiap kali saudara bertemu dengan orang yang saudara tahu belum Kristus, yang saudara tahu belum percaya, belum berada dalam Kristus, saudara nggak perlu bertanya-tanya, waduh ini level saya nggak ya? Saudara nggak perlu bertanya, ini level saya nggak? Loh, saudara kayak saudara Tuhan. Tapi kan jujur aja, kita sering begitu kan, ini level saya nggak? Aduh Pak, minta yang lain lah. Nah, apa-apa saudara-saudara langsung hubungi pendeta, ya kan? Kan kadang-kadang gitu, Bu ada waktu, kenapa? Saya mau ini minta ibu melayani teman saya. Loh, kamu kenapa nggak ngomong sama dia? Aduh, bukan level saya, Bu. Bukan level saya Pak ya. Itu bukan level saya. Level saya ya yang ada di kampung-kampung itulah, ya perbinaga itulah level saya. Ya walaupun sudah di Manado belum hilang kekaruannya saudara-saudara itu. Kan kita bisa berpikir gitu kan. Tapi giliran ketemu sama orang yang berpendidikan, aduh, itu bukan levelku itu. Loh, kenapa saudara berpikir itu bukan level saudara? Ah, saudara-saudara secara tidak sadar ya, kita berpikir bahwa dia bertobat bergantung kita. Dia bertobat bergantung kita. Nah, saudara-saudara kita perlu buang pandangan-pandangan seperti itu. Dia bertobat bukan bergantung kita, dia bertobat bergantung kasih karunia. Kalau anugerah Tuhan sampai sama dia, saudara-saudara Tuhan, siapapun yang menginjili, dia akan bertobat. Saudara-saudara, masalahnya kan saat itu yang ada saudara. Orang lain nggak ada, yang ada cuma saudara di situ. Kenapa saudara harus tunggu orang lain? Waduh, kalau saya Pak nanti nggak bertobat Pak. Loh, nah itu saudara kalimat-kalimat seperti ini ya. Kalau saya Pak yang menginjili dia nggak bertobat. Loh, berarti orang bertobat bergantung pada saudara dong. Ya saudara-saudara. Nah menarik saudara-saudara Tuhan ya. Jadi kita sudah lama penginjilan, seringkali saudara-saudara Tuhan pandangan kita tidak sesuai dengan Injil. Nah menarik saudara-saudara ya. Orang seringkali penginjilan tapi pandangannya pun tidak sesuai dengan Injil. Injil itu apa? Kasih karunia. Lah kalau kasih karunia harusnya saudara tidak perlu takut dong. Ya kan dia bertobat oleh kasih karunia kok. Yang saya perlu lakukan adalah beritakan Injil yang benar. Ya, saudara-saudara, cerita orang yang berpendidikan bertobat oleh karena orang yang sederhana sangat banyak saudara-saudara Tuhan. Saya pernah baca itu cerita ada KKR, saya lupa saudara-saudara KKR siapa waktu itu di Amerika. Lalu ada yang maju, altar call, ada yang maju ke depan. Lalu setelah itu saudara-saudara orang-orang yang maju ini dibawa ke konselor-konselor. Nah saudara-saudara sebelum itu ada satu orang yang buta huruf mau jadi konselor. Saudara-saudara ya, dia daftar dia jadi konselor. Orang Kristen yang sangat baik, dia mau jadi konselor. Dia diterima jadi konselor. Nah saudara-saudara ceritanya adalah orang-orang dikumpulkan pada zaman itu saudara-saudara masih musim konselor-konselor kayak gitu kan saudara-saudara ya. Nah, lalu dibagi-bagi. Lalu saudara waktu dibagi, semua konselor sudah full. Ya. Yang belum full cuma satu, yang buta huruf ini, saudara-saudara Tuhan. Dialah yang belum dapat. Nah, saudara-saudara Tuhan, masalahnya adalah yang belum mendapat konselor itu adalah satu profesor di kota itu. Dia belum mendapat konselor. Maka saudara-saudara Tuhan, orang yang panitia dari KKR itu bilang sama bapak ini, Pak mau nunggu sebentar enggak? Nanti kami akan carikan konselor untuk bapak. Sambil bapak nunggu, bapak ngomong sama bapak ini dulu lah yang buta huruf ini. Bayangkan diremehkan minta ampun itu bapak ini. Ya tidak jadikan konselor, hanya dijadikan untuk menunggu sampai ada konselor. Bapak ngobrol dulu sama dia. Nah saudara-saudara itu akhirnya sehingga cerita waktu berjalan saudara-saudara itu waktu berjalan akhirnya ada konselor yang sudah lowong. Ada konselor sudah lowong. Baru kemudian panitia datang, Pak sudah ada konselor yang lowong, bapak pergi ke sana. Apa kata bapak itu? Gak usah, sudah selesai. Saya sudah ngobrol sama bapak ini, saya sudah terima Tuhan Yesus sudah. Sudah, saya nggak usah ke konselor lagi. Saya sudah diinjili oleh bapak ini. Selesai. Saudara-saudara, hanya oleh kasih karunia. Ya, saudara-saudara kadang-kadang lucu ya. Kita menginjili orang, kita bicara kasih karunia. Lah kita sendiri nggak percaya bahwa orang bertobat oleh kasih karunia kan?
Nah itu kenapa tema kita pelayanan ini betul oleh Injil, saudara-saudara Tuhan ya. Nah itu. Ya saudara-saudara, seringkali kita penginjilan, tapi penginjilan kita pun tidak dibentuk oleh Injil. Nah itu saudara ya. Seringkali kita pelayanan kita pun nggak dibentuk oleh Injil. Seringkali kita mengabarkan Injil, tapi kita tidak mengabarkan Injil dengan cara, dengan prinsip yang ditentukan oleh Injil itu sendiri. Nah, saudara-saudara, mari kita lihat Filipi 3 ayat 12. Ya, saudara-saudara, saya bacakan untuk kita semua Filipi 3 ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap. Saudara tahu ditangkap? Artinya saudara-saudara, Paulus tidak mau. Makanya dia gunakan istilah ditangkap. Saudara-saudara, ketika Paulus menulis Filipi 3 ayat 12, dia lagi mengingat perjalanan di Damsyik waktu itu. Saudara-saudara Tuhan, dan dia menggunakan kata ditangkap. Apa yang terjadi Paulus di Damsyik? Aku ditangkap. Bukan aku dirayu, bukan aku dibujuk, aku ditangkap. Saudara-saudara, ada nggak orang mau ditangkap, saudara-saudara Tuhan? Nggak ada ya, saudara-saudara ya? Ada nggak? Maling, saudara-saudara, tangkap aku, nggak ada, saudara-saudara Tuhan ya kan? Saudara-saudara, maling ya lari, saudara-saudara. Hanya karena tertangkap baru dia ditangkap. Kalau saudara tunggu dia datang, nggak mungkin. Nah, mari saudara-saudara Tuhan ya, nggak ada maling datang karena ditunggu, nggak ada, harus ditangkap. Harus ditangkap. Jadi saudara-saudara, Paulus mengatakan, saya ini secara manusia nggak mau jadi Kristen, saya nggak mau. Loh, kok kamu jadi Kristen, Paulus? Ditangkap. Ditangkap. Jadi kalau saudara tanya Paulus, apa yang terjadi sih waktu di Damsyik? Pertama, saya dicegat. Dicegat sama siapa? Dicegat sama Yesus. Yang kedua, saya dibanting. Yang ketiga, ditangkap. Jadi sama sekali nggak mau. Ya saudara-saudara, jadi kalau saudara-saudara menginjili orang, lalu orang itu menolak, saudara nggak perlu putus asa, saudara hanya perlu doa, tunggu waktunya dia ditangkap. Ya, tunggu waktunya ditangkap. Saudara, kalau saudara gini ya, orang menolak waktu saudara menginjili, saudara nggak perlu putus asa, atau nggak perlu akhirnya saudara nggak perlu putus asa, atau saudara kemudian akhirnya minder, nggak perlu. Penolakan terhadap Injil itu wajar. Saudara-saudara, waktu orang menolak kita, Injil yang kita beritakan, itu wajar. Justru yang nggak wajar adalah waktu dia mau terima Yesus, itu nggak wajar, saudara Tuhan. Kadang-kadang kita jadi terbalik kan, waktu dia terima, ini hebatnya saya. Ya, waktu dia nolak, ada apa dengan saya? Nah, saudara ngerti kan? Nah, saudara-saudara, seringkali dalam penginjilan kan begitu. Orang nolak, kita ada apa dengan saya? Wah, kayak rendah hati saudara-saudara ya. Nah, ngerti saudara-saudara ya. Seringkali kan pulang dari rumah sakit, aduh nggak ada yang terima hari ini, bahkan saya dimarah-marahin sama pasien. Ada apa dengan saya ya? Jangan-jangan saya kurang fasilitas, jangan-jangan saya kurang begini, jangan-jangan saya kurang begitu, kurang ganteng lah. Saudara, ya kan, wajar dia nolak saya. Kita kan pikir gitu banyak sekali lah. Ini saudara-saudara ya, pikiran kita yang saya, berarti saya. Saudara-saudara yang kayak gini ya, nanti kalau berhasil sama. Maka saya mengerti ya kenapa Tuhan izinkan kita berkali-kali ditolak waktu penginjilan, supaya waktu diterima kita tahu bukan saya. Ya, jadi kalau saudara sudah sering ditolak orang waktu memberitakan Injil, saudara-saudara, itu adalah cara Tuhan didik saudara, supaya nanti kalau orang itu terima, saudara sadar, saya nggak ngapa-ngapain. Saya nggak ngapa-ngapain. Ini sudah berminggu-minggu datang sama dia, nggak mau diterima, nggak tahu kenapa hari bisa terima. Saya nggak ngapa-ngapain. Semua oleh kasih karunia. Nah, saudara-saudara, dengan mengerti kasih karunia seperti ini kan, saudara nggak perlu stres pelayanan ya, saudara-saudara ya. Nggak perlu stres. Ya, banyak orang itu nggak mau pelayanan kenapa? Stres. Ya, gagal menyalahkan diri, berhasil menyombongkan diri. Nah, ini kan. Ya, saudara-saudara, ya wajar saudara-saudara Tuhan, ya banyak pendeta depresi. Ya, saudara-saudara, karena gagal menyalahkan diri, berhasil menyombongkan diri. Kalau gagal itu salah saya, kalau berhasil itu karena saya. Ya, saudara-saudara, orang kayak gini, saudara-saudara Tuhan ya memang akhirnya bisa depresi. Karena gagal salah saya, berhasil karena saya.
Masalahnya saudara-saudara lebih banyak berhasilnya, enggak, lebih banyak gagalnya. Ya, salah saya. Maka Tuhan izinkan seringkali saudara-saudara ya, kita itu sudah semua kita lakukan enggak berhasil. Tiba-tiba enggak ngapa-ngapain berhasil. Supaya Tuhan bilang apa? Kamu enggak ngapa-ngapain. Kamu enggak ngapa-ngapain kok. Orang ini bisa jadi percaya bergantung pada kasih karunia. Ya, bergantung pada kasih karunia. Oke, mari kita lanjut dulu ya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, di sini kita perlu bertanya ya, siapa orang Kristen yang sejati itu? Siapa sih orang Kristen yang sejati, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, orang Kristen yang sejati adalah orang yang sudah mengalami anugerah. Itulah orang Kristen yang sejati. Paulus bisa menjadi Paulus yang kita kenal bukan karena sekolah teologi, bukan. Oh, itu karena gerejanya dia. Oh, saudara-saudara Tuhan ya, bukan. Saudara-saudara Tuhan, orang Kristen yang sejati adalah orang yang sudah menerima anugerah, yang sudah mengalami kasih karunia. Jadi tidak peduli seperti apapun gerejanya, kalau dia belum mengalami kasih karunia, dia bukan orang Kristen. Wih, Pak, orang ini orang hebat. Kenapa? Dia di gerejanya, Pak. Dia gereja, Pak. Dia gereja yang pendetanya itu John Piper, Pak. Wah, saudara-saudara Tuhan ya. Wah, ini orang hebat, Pak. Kenapa? Dia, Pak, gerejanya yang pendetanya itu Billy Graham, Pak. Wah, saudara-saudara Tuhan kan. Saudara-saudara Tuhan, kalau di gereja itu pun dia belum menerima anugerah, dia belum mengalami kasih karunia, dia belum orang Kristen. Dia belum orang Kristen. Orang ini rajin baca buku, Pak. Wah, saudara-saudara ya, rajin baca buku. Ya, orang ini rajin ikut seminar, Pak. Ya, saudara-saudara, saya karena takutnya ya, orang itu pindah ke gereja yang lain. Kenapa? Di gereja yang lama, Pak, khotbahnya enggak level saya. Wih, sombong sekali saudara-saudara Tuhan ya. Nah, ya, saya pindah gereja kenapa? Saya kalau di gereja yang sebelumnya, Pak, enggak level saya khotbahnya. Maksudnya enggak level saya gimana? Ya, enggak level lah, Pak. Soalnya saya pengetahuannya di sini. Itu pendeta-pendeta, Pak, pengetahuannya di sini. Jadi enggak nyambung khotbahnya. Makanya saya pindah ke gereja yang lain. Saudara-saudara, pertanyaan pertama adalah, di gereja sebelumnya kamu sudah benar-benar mengalami kasih karunia Kristus enggak? Belum juga. Ya, saudara-saudara, itu enggak ada gunanya. Ya, enggak ada gunanya. Itu hanya kesombongan intelektual aja itu. Ya, saudara-saudara, seringkali orang menipu diri karena dia banyak tahu doktrin, karena dia suka baca buku, dia pikir dia sudah mengalami kasih karunia. Kalau saudara tanya, siapakah orang yang sudah banyak baca buku tapi belum mengalami kasih karunia? Paulus, saudara Tuhan. Nah, itu ya. Itulah orangnya. Jadi kalau ada orang yang sudah baca banyak buku, yang sudah menguasai bahasa Ibrani Yunani, saudara Tuhan, tapi sama sekali belum mengalami kasih karunia, Pauluslah orangnya. Siapa sih orang Kristen sejati? Ya, saudara-saudara, orang Kristen sejati bukan orang yang punya pengetahuan teologi yang banyak, aktif pelayanan, dibesarkan dalam keluarga Kristen, punya reputasi yang baik. Ya, bisa aja sih dia punya semuanya itu, tapi dia bukan orang Kristen sejati. Kenapa? Dia belum mengalami kasih karunia. Ya, pakai istilah sederhana, dia belum memiliki Tuhan Yesus di dalam hatinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, banyak keluarga Kristen lupa akan pentingnya kasih karunia, sehingga membesarkan anak dengan gaya hukum Taurat. Nah, ini saudara-saudara, salah satu relevansi dari kitab Galatia atau surat Galatia ini apa, saudara-saudara? Untuk keluarga Kristen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita dulu jadi Kristen karena Injil. Tapi anak kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lupa kita Injili. Nah, itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudara, dulu kita mabuk-mabukan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dulu kita judi. Lalu kemudian jadi Kristen. Semenjak itu hidup kita berubah. Lalu kita menikah, lalu punya anak. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, setelah sekian tahun jadi orang Kristen, kita merasa hidup kita baik. Baru kita di gereja ada pelayanan, saudara kasih oleh Tuhan. Ini satu godaan bagi keluarga Kristen, apalagi keluarga Kristen yang pelayanan. Apa, saudara-saudara? Malu kalau anaknya itu kelihatan nakal di mata orang lain. Malu kalau anaknya itu berbuat yang aneh-aneh di mata orang lain. Maka saudara-saudara, seringkali banyak orang tua Kristen sendiri dulu belum Kristen karena jadi Kristen karena Injil.
Tetapi setelah jadi Kristen dan punya anak, dia nggak nginjili anaknya. Dia berharap anaknya baik hanya dengan hukum Taurat. Saudara-saudara, ini juga terjadi pada keluarga-keluarga pendeta. Pendeta malu kalau anaknya tidak berperilaku baik. Maka saudara-saudara Tuhan, di keluarga pendeta banyak sekali instruksi perilaku. Nak jangan gini, nak jangan begitu. Tapi dia nggak injili anaknya. Ya saudara-saudara, nah saya nggak tahu saudara-saudara Tuhan ya, orang tua di sini, ya, saudara takut anak saudara di gereja bikin onar saudara-saudara Tuhan ya, maka jangan bikin onar, saudara-saudara Tuhan. Saudara tahu takut jangan begini, jangan begini, jangan. Saudara-saudara Tuhan, saudara pikir dengan jangan begitu orang jadi berubah? Tidak. Allah sudah pernah kasih kata 10 jangan saudara-saudara Tuhan. Israel itu sudah Allah yang kasih 10 jangan dari Allah, jangan begini, jangan begitu. Israel nggak berubah. Saudara-saudara, Paulus bukan cuma tahu 10, saudara-saudara Tuhan, dari 10 itu orang Farisi turunkan. Saudara-saudara, setiap kata jangan itu ada lagi turunannya. Ya, saudara-saudara tahu kan, jangan bekerja pada hari Sabat. Orang Farisi nanya, bekerja itu apa? Ya, mana yang bekerja, mana yang bukan? Ya, apa definisi bekerja? Jangan sampai kami melakukan ini ternyata bekerja, sudah melanggar hari Sabat. Maka saudara-saudara, untuk mencegah pelanggaran hari Sabat, orang Farisi kembangkan lagi hari Sabat itu jadi banyak poinnya lagi. Bagaimana kalau saya hari Sabat mau pergi ke sinagog, jalan kaki, itu kerja nggak? Oh, maka saudara-saudara dibikin lagi peraturan, bekerja pada hari Sabat itu kalau saudara berjalan lebih dari 10 langkah, misalnya saudara-saudara. Aduh, kenapa? Daripada saya salah, itu Paulus. Saudara-saudara sudah bayangkan, ya. Saudara bayangkan saudara-saudara Tuhan, Paulus itu sudah menghafal 10 jangan dan tambah-tambahannya lain, tetap nggak berubah. Saudara berharap anak saudara berubah hanya dengan kata jangan. Nah, saudara Tuhan, jangan. Saya nggak mengatakan kata jangan nggak perlu ya perlu kata jangan itu. Tapi saudara-saudara Tuhan, kita sebagai orang tua, ya kita orang tua Kristen, kita percaya Injil. Tapi kenapa ya cara besarkan anak kayak hukum Taurat ya? Saudara berharap dengan jangan ya. Anak saudara jadi berubah? Enggak. Kenapa? Kalau hukum Taurat bisa mengubah, Paulus nggak jadi seperti Paulus yang dulu. Saudara-saudara, hukum Taurat perlu, ya, larangan perlu. Tapi Injil mengajarkan kepada kita, semua larangan itu bukan untuk mengubah. Larangan-larangan di dalam perjanjian lama untuk menyadarkan. Nah, saudara ngerti kenapa Tuhan kasih hukum Taurat? Ya, saya percaya saudara-saudara pernah menjelaskan penjelasan ini, saudara-saudara, tapi hanya mengulangi aja. Hukum Taurat diberikan sebagai cermin kegagalan, bukan cermin keberhasilan. Dengan melihat kegagalan, saudara dibawa kepada Kristus. Kenapa Allah kasih kita jangan, supaya saudara sadar, nggak ada yang bisa saudara lakukan. Begitu saudara sadar, aduh celakalah saya gitu kan. Semua yang jangan saya langgar. Maka disitulah kemudian Injil datang. Iya, kamu gak bisa. Itulah sebabnya yang kamu butuhkan adalah Kristus. Jadi hukum Taurat adalah persiapan untuk Injil. Kenapa di dalam keluarga Kristen harus ada aturan? Untuk mempersiapkan anak itu kepada Injil. Nah, celakanya banyak orang tua Kristen, banyak aturannya, tapi gak mengarahkan anaknya pada Injil. Cuma berhenti pada aturan. Jangan begini, jangan begitu, jangan begini, jangan begitu. Pokoknya jangan. Ya saudara-saudara, kadang-kadang di balik itu sebenarnya saudara egois. Jangan supaya apa? Nggak bikin malu bapak. Bapak majelis malu. Ya kalau di sekolah minggu kamu curi mainan temanmu. Aduh, ditaruh di mana muka bapak ini? Nah, tapi kalau orang tuanya di gereja saudara-saudara penjudi gitu ya, anaknya nyuri, wajar. Buah nggak jauh dari pohonnya. Nah, saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau anak bapak majelis ini mencuri, wah ini apa kata orang nanti? Ya, saudara-saudara. Makanya jangan. Ya, saudara-saudara, maka sudah perhatikan, banyak gereja kalau sudah perhatikan ya, khotbahnya itu kan isinya moral. Ya kan? Ya saudara-saudara mungkin berasal dari gereja itu dulu sebelum pindah ke sini kan, saudara Tuhan ya kan. Isinya cukup moral. Marilah kita, beginilah kita, hendaklah kita, saudara-saudara Tuhan. Saudara-saudara, isi khotbah enggak salah. Loh, apa salahnya jangan bawa mabukan? Masa khotbahnya mari kita mabuk-mabukan, saudara-saudara, itu kan juga kan aneh gitu.
Saudara-saudara, dulu waktu saya saudara kayak Tuhan, saya pernah pelayanan Sulawesi Utara, itu lagi masalah minum-minuman keras. Maka di mana-mana tertulis, saudara kayak itu berhenti minum, berhenti minum. Khotbah pun isinya saudara-saudara mendorong jemaat untuk berhenti minum. Enggak ada yang salah dengan khotbah itu. Saudara kayak memang Alkitab kan juga ada ayat-ayat seperti itu, jangan ini, jangan itu, kan ada ayatnya. Tapi saudara kayak Tuhan, kita harus ngerti tempatnya. Semua firman Tuhan yang bisa ada jangan, itu jadi cermin supaya saudara sadar ini loh bobroknya saudara. Dibilang jangan juga lakukan. Dengan menyadari kebobrokan, baru saudara datang kepada Kristus. Ya, ilustrasi yang paling sederhana kan saudara-saudara, kita kalau nggak di ronsen kan kita nggak tahu juga tulang kita yang patah ini kan. Ya kalau dilihat dari luar sih kayaknya bagus-bagus aja, maka perlu ada ronsen. Ronsen memberitahu, ini bagian sikumu patah. Tapi saudara kasih itu nggak ada orang setelah dikasih tahu bagian sikunya patah lalu pulang saudara kasih Tuhan ya kan. Akhirnya saya tahu siku saya patah. Ya nggak itu tujuannya. Pergi ke dokter tulang sana biar dioperasi. Nah saudara, dokter tulang itu Injil. Ronsen itu hukum Taurat. Nah saudara-saudara seringkali kita hanya banyak aturan. Nah, saudara-saudara itu makanya hati-hati juga dengan keluarga Kristen ini. Keluarga Kristen itu banyak aturannya. Tapi saudara yang kayak Tuhan setelah semua aturan itu lupa nunjukkan anaknya. Itu loh juru selamatmu nak, Kristus. Ya, banyak kan saudara-saudara, apalagi yang ya kan? Apalagi kesalahanmu. Nah, saudara-saudara ya, apalagi yang salah? Apalagi yang kamu nggak taat, apalagi yang kamu nggak langgar. Saudara itu aja isinya. Ya kan? Hari ini apalagi yang melanggar, pukul. Hari ini apalagi yang pukul lagi. Hari ini apalagi yang melanggar, pukul. Isinya itu ya saudara-saudara ya. Nah itu. Nah jadi saudara-saudara, kadang-kadang orang tua Kristen itu pun kayak polisi Taurat kan. Saudara-saudara, hari ini apa yang kamu langgar? Wah hari ini aku ngomong kasar, pukul. Hari ini apa yang kamu langgar? Hari ini aku berantem sama Tuhan, pukul. Ya saudara kayak saudara Tuhan, kenapa saudara-saudara nggak berpikir ya? Ya itulah tandanya dia orang berdosa. Ya saudara-saudara, saya pernah baca kesaksian seorang orang tua Kristen ya. Dia ada aturan di rumahnya saudara-saudara. Cuman menariknya adalah setiap kali anaknya melanggar aturan, dia bilang sama anaknya, "Papa, Mama enggak heran kamu melanggar itu." Enggak heran. Nah, saudara gimana? Anak siapa sih kamu ini? Nah, saudara kayaknya saudara heran sekali kok ada anak kayak kamu. Saudara-saudara, kita percaya semua orang sudah berdosa, tapi kita heran anak kita bandel. Ayo, saudara kalau ditanya, semua orang berdosa, amin. Lah, kenapa saudara heran anak saudara mencuri? Oh, yang berdosa anak orang lain, Pak, bukan anak saya. Kan kayak gitu ujungnya kan? Loh, tapi saudara kan kalau ditanya, anak saudara berdosa, orang berdosa. Lah, kenapa saudara kayaknya langsung heran? Anak siapa sih ini? Kok bisa mencuri? Kok bisa berbohong? Loh, anak siapa? Anak saudara. Ya kenapa dia bisa berbohong? Dia orang berdosa. Nah itu menarik saudara-saudara ya. Orang tua ini bilang apa? Papa mama gak heran kamu begini, gak heran. Tapi kami sedih sih. Ya. Oleh karena itu kami hukum kamu ya. Supaya kamu tahu upah dosa adalah maut. Supaya kamu tahu ada konsekuensi. Tapi papa mama sedih. Kenapa? Ya karena yang bisa mengubah kamu cuma satu, Injil Kristus. Saudara-saudara, anak saudara waktu salah itu kesempatan penginjilan, bukan kesempatan untuk marah-marah kayak saudara Tuhan. Nah seringkali kan isinya cuma marah-marah terus. Mending saudara kabarkan Injil sama dia daripada saudara habis untuk marah-marah lah. Saudara-saudara marah-marah sampai lidah saudara putus pun nggak bertobat kok itu anak saudara. Ya kan? Ya saudara-saudara, itu yang menarik sekali ya. Kita ini orang Kristen, kita percaya Injil, kita percaya dosa. Tapi anak kita berbuat dosa, kita heran. Dari mana datangnya ini? Anak siapa ini? Dari mana kamu belajar? Lah, saudara Tuhan, ya ini semua orang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari kecil saudara hafalannya itu. Jadi ketika anak berbuat dosa, tidak ada yang mengagetkan, tapi menyedihkan. Betul, saudara perhatikan, Allah nggak kaget kita berdosa, dia sedih. Saudara pikir Allah kaget waktu ada makan, kok bisa kayak gini? Ayo, saudara pikir Allah kaget waktu ini Kain bunuh Habel. Aduh, saudara-saudara, Allah lihat Kain bunuh Habel, dia nggak kaget. Dia tahu kok, inilah efek dosa. Udahlah, dosa setelah terjadi kejadian 3, kejadian 4 lah.
tapi dia sedih. Kenapa sih jadi kayak gini? Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ini satu hal yang orang tua Kristen harus ingat ya. Kita bisa dulunya kita jadi Kristen karena Injil, tapi kita lupa nginjilin anak kita. Itu maksudnya saudara-saudara. Itu kan menarik sekali ya. Apa kata Paulus kepada orang-orang Galatia kan? Mengapa kamu memulai dengan roh dan mengakhirinya dengan daging? Apa maksudnya saudara-saudara? Ya, kamu mulai dengan kasih karunia. Kenapa kamu akhiri dengan hukum Taurat? Ya, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Nah, mari kita lihat yang ketiga. Apa yang dilakukan Paulus setelah menjadi Kristen? Apa yang dilakukan Paulus setelah menjadi Kristen? Mari kita lihat ayat 16b sampai 24. Ini bagian yang ketiga. Ya, ayat 16b dikatakan, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, kayak minta saudara garis bawahi kata supaya. Supaya itu berarti tujuan. Nah, jadi saudara perhatikan, mengapa Allah menyelamatkan Paulus? Supaya dia memberitakan. Saudara-saudara, di sini kita perhatikan ya, tidak ada orang yang diselamatkan tanpa tujuan. Waktu Allah menyelamatkan Paulus, Allah sudah punya tujuan untuk dia, supaya. Itu yang diberitakan, itu yang dikasih tahu Allah kepada Ananias. Dan itu yang dikatakan Paulus, mengapa saya diselamatkan? Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, di sini kita boleh menyimpulkan tidak ada pemisahan antara panggilan keselamatan dengan panggilan pelayanan. Ya, saudara-saudara, ya kita bisa membedakan panggilan keselamatan dengan panggilan pelayanan. Panggilan keselamatan itu menerima Tuhan Yesus. Ya, panggilan pelayanan ya yang kita sebut dengan panggilan. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi misionaris, ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, ya saudara-saudara Tuhan, itu namanya panggilan pelayanan. Tapi tidak bisa dipisahkan. Jadi saudara nggak bisa mengatakan, oh ada orang tertentu Pak kayak saya ini dipanggil hanya untuk selamat Pak, itu ya, tidak dipanggil untuk melayani. Nah itu, saya ini orang Kristen biasa-biasa Pak, yang diselamatkan, hanya diselamatkan, dipanggil hanya untuk selamat. Ya, kalau yang di gereja itu Pak, ya orang itu orang Kristen yang luar biasa Pak. Ya, dia bukan hanya diselamatkan, tapi dipanggil juga untuk melayani. Nggak ada orang Kristen yang seperti itu, saudara-saudara Tuhan. Semua orang Kristen dipanggil untuk melayani, diselamatkan untuk melayani. Tidak ada pemisahan antara panggilan keselamatan dengan panggilan pelayanan. Maka kalau saudara sudah selamat, saudara perlu tanya, apa panggilan saudara untuk melayani Tuhan? Maka saudara-saudara Tuhan di dalam gereja itu nggak bisa kebanyakan penonton, saudara-saudara Tuhan. Kan ada orang bilang begitu, Pak, gereja itu lama-lama kayak stadion sepak bola. Loh kenapa gitu? Iya, penontonnya lebih banyak Pak daripada pemainnya Pak. Ya kan? Penontonnya lebih banyak daripada pemainnya. Yang main cuma 22, yang bersorak, yang mengkritik, yang mengejek, yang nonton lah kita bilang ribuan. Nah, saudara-saudara seringkali gereja mirip kayak stadion sepak bola. Ya, yang datang hari Minggu banyak, yang pelayanan L4 lu lagi. Oh, yang datang itu sudah diselamatkan nggak? Ya kata mereka sih sudah diselamatkan Pak. Loh kenapa mereka nggak ikut pelayanan? Ya mereka merasa tidak dipanggil untuk pelayanan Pak, hanya dipanggil untuk selamat. Alkitab tidak mengajarkan itu, saudara-saudara Tuhan. Tidak ada orang dipanggil hanya untuk selamat. Orang dipanggil untuk diselamatkan dan untuk melayani. Diselamatkan untuk melayani, itu yang dikatakan oleh Paulus. Supaya aku memberitakan. Ya saudara-saudara, jadi saudara sudah selamat? Sudah. Ya, kok saudara sudah selamat? Saudara sudah melayani enggak? Ya saudara-saudara yang kasih Tuhan. Nah di sini kita perhatikan ya, Paulus segera memenuhi panggilannya. Setelah dia bertobat, perhatikan ayat 16c. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Sesaat pun aku tidak minta pertimbangan pada manusia. Paulus langsung sadar dia ada panggilan, dia diselamatkan untuk tujuan, bukan hanya untuk selamat. Nah, mari kita lihat saudara-saudara Tuhan bagaimana Paulus memenuhi panggilannya. Nah, mari kita lihat ayat yang ke-17. Ya, saudara-saudara, kita bisa lihat ada beberapa hal ya yang dilakukan Paulus untuk memenuhi panggilannya.
Yang pertama saudara-saudara, dia mempersiapkan diri, ayat 17. Ya, mempersiapkan diri. Ya saudara-saudara, ayat 17 ini kan salah satu ayat yang menarik pikiran banyak orang ya, ayat 17. Aku berangkat ke tanah Arab. Nah, jadi hal pertama yang dilakukan Paulus setelah dia diselamatkan adalah dia pergi ke Arab. Ya, diperhitungkan kira-kira 3 tahun dia pergi ke tanah Arab. Dan ini menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan Paulus di tanah Arab? Ya saudara-saudara, kenapa dia harus pergi ke tanah Arab 3 tahun lagi? Nah itu menjadi pertanyaan saudara-saudara. Ya diantara penafsir saudara-saudara itu banyak pandangan. Apa sih yang dilakukan Paulus selama di Arab 3 tahun? Apa yang dilakukan oleh Paulus di tanah Arab selama 3 tahun? Ya saudara-saudara. Nah saudara-saudara Tuhan, saya tidak mengajak saudara untuk melihat semua pandangan, tapi sebagian besar ya saudara-saudara ya, sebagian besar yang saya percaya ini adalah pandangan yang lebih baik saudara-saudara Tuhan. Di tanah Arab Paulus merenungkan kembali perjanjian lama yang sudah dipelajarinya. Saudara-saudara, Paulus tidak belajar teologi di Arab. Untuk apa belajar teologi lagi saudara-saudara Tuhan? Paulus mau belajar teologi apa lagi sih? Ya. Saudara-saudara, dia sudah belajar hukum Taurat dari dulu. Dari kecil sudah belajar hukum Taurat, gurunya Gamaliel, saudara-saudara Tuhan. Jadi saudara-saudara Tuhan, dari segi pengetahuan Paulus sudah memiliki pengetahuan. Lalu ngapain dia ke Arab selama 3 tahun? Dia pergi ke Arab selama 3 tahun untuk membaca ulang hukum Taurat itu. Kenapa saudara-saudara? Karena dia baru sadar hukum Taurat itu belum sempurna. Penggenapannya adalah Yesus Kristus. Selama ini dia baca hukum Taurat tanpa Kristus. Setelah ketemu Kristus, dia langsung pikir, jangan-jangan selama ini saya salah baca. Bukan saya nggak baca, saya salah baca. Ya saudara-saudara, saudara tahu kan bedanya baca Alkitab sebelum mengerti cara menafsir dengan setelah mengerti cara menafsir ya saudara-saudara ya. Sudah baca dari dulu, cuman karena belum belajar cara menafsir, ya saudara-saudara salah baca. Nah kan gitu saudara-saudara, kan banyak orang jadi sesat itu bukan karena nggak baca saudara-saudara, salah baca. Salah baca, dibacanya saudara-saudara Yesus berkata pada Petrus, marilah. Ya, saudara-saudara itu, dia pikir ya Yesus mengajak dia untuk pergi ke danau, saudara-saudara Tuhan. Nah, Yesus Petrus, marilah, saudara-saudara. Dan Petrus kemudian melangkah ke dalam danau, berjalan di atas air. Lalu dia pikir, ini ayat yang mengatakan orang beriman itu harus berani berjalan di atas air. Karena Yesus berkata, marilah, maka dia pergi ke air, dia jalan, saudara-saudara. Dari mana kamu berani? Yesus berkata, marilah. Ya karena dia tidak tafsirkan dengan benar. Dia baca tapi nggak tafsir. Ya, setelah masuk teologi baru ngerti. Oh, maksudnya bukan itu. Misalnya saudara-saudara Markus, dan mereka tidak akan mati walaupun memegang ular. Saudara-saudara Tuhan. Nah, lalu ditafsir. Berarti orang Kristen harus berani pegang ular. Nah, saudara-saudara ya, ayatnya ada dia pegang. Dipagut mati. Ya kan? Loh, kenapa kamu pegang ular? Ya katanya pegang ular nggak mati. Ya, bukan nggak baca, sudah baca, salah. Nah saudara-saudara, Paulus itu bertahun-tahun baca, tapi dia belum ngerti isinya. Kenapa saudara-saudara? Karena kunci untuk mengerti hukum Taurat Yesus Kristus. Ya saudara-saudara, sederhana ya, hukum Taurat dengan Kristus itu kan seperti bayang-bayang dengan orang. Saudara-saudara, mana ada orang gak ada bayang-bayangnya? Ya, semua orang pasti ada bayang-bayangnya. Tapi saudara-saudara Tuhan, waktu saudara lihat bayang-bayang, ya saudara yakin lah ya ada orangnya. Tapi kalau sudah lihat bayang-bayang orang itu, ada nggak hidungnya? Nggak ada. Maka saudara-saudara Tuhan, orangnya beda, bayang-bayangnya sama. Ya kan? Ya kecuali kalau bentuk badannya beda saudara-saudara. Tapi kalau tinggi badannya sama, berat badannya sama, ya bayang-bayangnya sama. Nah itu bedanya bayang-bayang dengan orangnya. Nah Injil itu orangnya. Hukum Taurat itu bayangnya. Maka nggak boleh membaca hukum Taurat tanpa melihat Yesus Kristus. Kenapa? Karena saudara hanya akan menangkap bayang-bayangnya saja. Nah apa yang Paulus tangkap selama ini sebelum bertemu Kristus cuma bayang-bayang. Itu sebabnya setelah dia bertemu Kristus, dia putuskan pergi dulu 3 tahun. Untuk apa? Baca ulang. Ya saudara-saudara, di sini kita belajar ya. Saudara mau pelayanan, ya harus persiapan. Ya saudara-saudara, model kayak Paulus saja persiapan kok 3 tahun kok. Saudara mau pelayanan nggak ada persiapan, nggak belajar, saudara-saudara mau khotbah, waduh. Saudara-saudara, Paulus itu nggak perlu. Kalau kita pikir-pikir dia sudah belajar banyak loh, tapi dia aja masih 3 tahun persiapan kok. Kita ini mau pelayanan nggak persiapan, mau ngajar sekolah minggu nggak persiapan. Ya saudara-saudara, nggak persiapan apapun, itu kan nggak benar itu.
Ya, penginjilan nggak persiapan, pokoknya langsung aja spontanitas gitu kan, wah kacau. Saudara mau pelayanan ya saudara harus persiapan. Ya saudara-saudara, nah itu saya tekankan, di gereja itu semua pelayanan haruslah yang terbaik. Saudara-saudara Tuhan ya, semua yang pelayanan harus yang terbaik. Saya bilang sama jemaat saudara-saudara ya, kalau saudara bisa main piano di luar sana, ya jangan sampai di luar sana lebih baik daripada waktu saudara jadi pianis di gereja. Ya, oh jangan saudara pikir karena saudara bisa main piano di luar sana saudara jadi pianis, lalu saudara pikir di gereja bisa asal-asalan. Tidak. Kalau saudara bisa main piano lebih baik di luar sana daripada di gereja, nggak benar itu. Karena yang satu untuk manusia, satu untuk Tuhan kok. Nah, kadang-kadang saudara-saudara orang kalau sudah bisa main piano kan, di gereja ini lagunya itu aja. Nah, saudara-saudara Tuhan kan, udahlah langsung aja hari H, jreng. Kan itu nggak bener gitu, nggak bener kan seperti itu. Ya, makanya saudara-saudara ya persiapan. Ya saudara-saudara, takutnya saudara-saudara kita ya, ketika saudara-saudara sering kali gitu ya, ketika kita itu baru-baru melayani, wah persiapannya setengah mati saudara-saudara Tuhan. Tapi kalau sudah terbiasa, lama-lama santai. Ya saudara-saudara, itu seperti orang baru nyetir mobil saudara-saudara Tuhan, hati-hati banget, ya kan saudara-saudara. Tapi setelah lama nyetir mobil saudara-saudara Tuhan, lepas setir ya. Gini doang kok ini. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Nah itu seringkali terjadi juga di dalam pelayanan. Ya, baru jadi guru sekolah minggu saudara-saudara itu, aduh Pak besok ngajar itu gimana, stres sekali. Ya kan? Tapi sudah 5 tahun jadi guru sekolah minggu, nggak persiapan lagi. Alah ceritanya dari dulu gitu, anak hilang terus anaknya nggak pernah ketemu sampai sekarang. Ya kan saudara-saudara, kan itu kan cerita yang sering kali dipakai orang kan. Hari ini saya akan bercerita mengenai anak yang hilang. Minggu depan anak yang hilang lagi. Lama-lama orang pikir ini kok anak hilang, ini gak pernah ketemu anaknya sampai sekarang, hilang terus ya. Anak yang hilang terus. Nah itu kenapa? Sudah terbiasa dengan cerita yang itu. Lalu ini pikir udahlah semua nggak usah persiapan. Saudara mau pelayanan ya saudara harus bersedia untuk mempersiapkan diri. Harus bersedia untuk mempersiapkan diri. Nah mari kita lihat saudara-saudara. Yang kedua, kembali ke Damsyik setelah 3 tahun. Kembali ke Damsyik. Ya, saudara-saudara, apa yang dilakukan Paulus di Damsyik? Memberitakan Injil. Jadi saudara-saudara, jadi kemungkinan tempat pertama Paulus menginjil itu Damsyik. Ya, jadi sangat besar kemungkinan Paulus memulai pelayanan penginjilannya itu di kota Damsyik. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 23. Ayat 23. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3, ya. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka sekarang memberitakan iman yang pernah hendak dibinasakannya. Apa maksudnya saudara-saudara? Setelah 3 tahun, reputasi Paulus sebagai penganiaya itu sudah hilang. Waktu dia kembali, saudara-saudara Tuhan, mereka hanya mendengar. Mendengar apa? Ini orang yang dulu menganiaya ya, tapi sekarang dia memberitakan Injil. Saudara-saudara, itulah maksudnya dari mereka tidak mengenalnya. Mari kita lihat saudara-saudara ya, ayat yang ke-22. Tetapi rupaku tetap tidak dikenal. Nah, itu kan menarik saudara-saudara. Masa nggak kenal baru 3 tahun? Emang Paulus operasi plastik pulang dari sana kan? Enggak kan saudara-saudara ya. Tapi kenapa pulang dari tanah Arab itu dikatakan rupaku tidak dikenal? Ya ini saudara-saudara, ini bicara secara metafora. Tidak dikenal. Kenapa? Dulu memori orang tentang Paulus penganiaya. Dulu memori orang tentang Paulus teroris. Setelah 3 tahun, orang bilang apa? Loh, ini orang kan yang kita kenal sebagai teroris itu kan. Sekarang kok dia memberitakan Injil. Reputasi Paulus sebagai seorang penganiaya itu sudah hilang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita bisa membuat kesimpulan penutup ya. Kesimpulan penutup. Ini bukan sesi penutup ya, baru kesimpulan penutup saudara yang dikasihi oleh Tuhan ya. Apa yang kita bisa ambil kesimpulan dari bagian pertama ini? Pelayanan yang dibentuk oleh Injil dimulai dari hidup yang diselamatkan. Tidak bisa kita menggantikan keselamatan dengan pelayanan. Pelayanan itu buah dari keselamatan. Ya saudara-saudara, itulah pelayanan itu oleh Injil.
pelayanan dibentuk oleh Injil dimulai dari hidup yang sudah diselamatkan. Nah, saudara-saudara, menariknya dan sedihnya, banyak gereja yang memberikan pelayanan pada orang yang belum diselamatkan. Ya, saudara-saudara, oh dia ada bakat, Pak. Nah, itu yang kita jadikan alasan dia pelayanan. Tanya, udah selamat belum ini? Nyari orang selamatkan, Pak, susah. Ya, sementara kita butuh orang-orang yang berbakat. Sayang, Pak, dia berbakat. Loh, dia sudah selamat belum? Kadang-kala saudara-saudara ya, kalau gereja lagi butuh pianis atau lagi butuh pemusik, saudara Tuhan, di gereja itu ada pemusik tapi belum jelas imannya. Ah, udahlah, jadikan pianis saja. Ya, saudara-saudara, anak muda yang ganteng, pintar ngomong, saudara Tuhan, punya jiwa leadership. Wah, ya, di kampus dia ketua BEM. Wah, saudara Tuhan, wah, kita butuh anak muda kayak ini di gereja. Untuk apa? Untuk pimpin komisi pemuda. Sudah selamat nggak ini orang? Wah, Pak, kalau kayak gitu gereja perkembangannya pelan dong. Ya, lebih baik pelan tapi benar lah, saudara Tuhan ya. Daripada ngebut tapi salah. Lebih baik pelan tapi benar. Ya, saudara-saudara Tuhan, Tuhan akan memberkati pelayanan yang benar walaupun pelan. Ada masa-masa kita itu Tuhan izinkan pelan. Tapi saudara Tuhan, masa-masa pelan itu adalah masa-masa yang Tuhan penuh berkat. Tuhan memberkati gereja yang pelan tapi benar. Jangan sampai saudara-saudara gereja kita cepat tapi salah, malah ditinggal sama Tuhan. Ya, saudara-saudara, banyak orang itu diberikan pelayanan, saudara-saudara, ya di beberapa daerah itu saya temukan ya. Ada orang bisa jadi penatua, tapi banyak selingkuhannya, saudara Tuhan. Ya, saudara-saudara, ya saya bilang aja kasus di daerah Manado, saudara Tuhan. Itu penatua banyak, bukan enggak semua lah ya, tapi ada penatua-penatua orang tahu kok, ya selingkuh di sana, selingkuh di sini, karena dia pejabat. Orang tahu kok. Tapi penatua, kenapa saudara-saudara? Karena pejabat, jabatannya tinggi. Ya, jadi pendeta sungkan juga kalau di gereja itu dia tidak dikasih jabatan. Oh, ini orang terhormat, masa di sini nggak saya jabatan? Loh, itu kan jabatan di dunia nggak boleh sama dengan jabatan di dalam gereja ya. Hanya karena dia dihormati di dunia berarti dihormati di gereja? Ya enggak lah. Ya tapi gimana Pak? Dia kan orang penting juga di daerah kita ini. Ya kasih jabatan. Nah, tapi kamu tahu kan? Ya tahu sih. Tapi gimana? Ya udah. Saudara-saudara, ada juga orang itu ya sebenarnya belum diselamatkan, ya hidupnya juga masih amburadul kok, tapi dikasih jabatan di dalam gereja. Kenapa? Untuk ikat uangnya. Ya, saudara-saudara, biasanya nih gereja-gereja yang kere, saudara Tuhan kan, bertahun-tahun sudah gereja berdiri, kere sekali, kas nggak banyak, saudara, tiba-tiba datanglah pengusaha. Ya, pengusaha yang baru didisiplin oleh gereja yang sebelumnya. Karena dia nggak bisa lagi ke gereja sebelumnya, datang ke gereja yang masih baru, masih kecil. Wah, saudara-saudara bisa bayangkan pendeta di gereja kayak gitu didatangi sama konglomerat, saudara Tuhan. Pak, saya mau di sini, boleh nggak? Oh, gimana saudara-saudara ya? Wih, burung gagak. Ini burung gagaknya Elia, saudara Tuhan. Saat lagi masa kekeringan di Israel, datang burung gagak itu. Boleh nggak kami pelayanan? Boleh nggak saya di sini, Pak? Wah, pendetanya bilang, bukan hanya boleh Pak, langsung jadi ketua majelis. Ketua majelis, saudara bisa bayangkan, saya pernah dengar saudara Tuhan, gereja itu ada ketua majelisnya. Sudah ada, orang yang lama di gereja itu. Baru ada pengusaha itu datang saudara Tuhan, ketua majelis dicopot. Dijadikan yang digantikan sama pengusaha itu. Tujuannya apa saudara Tuhan? Ya, karena kalau jadi ketua majelis mau nggak mau saudara Tuhan, perpuluhan persembahan ngalir ke gereja itu. Masa nggak saudara Tuhan sudah jadi majelis, masa nggak peduli dengan gereja? Ya maka saudara Tuhan, dalam singkat, gereja langsung berubah, fasilitas bertambah, yang dulu nggak ada jadi ada saudara Tuhan.
Dulu sulit jadi sekarang gampang. Ya, dulu kepanasan karena nggak ada AC, pengusahanya bilang, kok panas banget di gereja ini. Ya gitulah Pak ya, gereja kita ini nggak ada uang beli AC. Besok saya pasang semuanya AC. Saya pasang semuanya AC. Wah. Maka saudara-saudara, gereja yang tadinya hanya 2 ruko, langsung beli ruko kiri kanan, saudara-saudara Tuhan ya. Ruko yang kiri kanan gereja itu dibeli semuanya. Itu saya bilang cepat kan? Cepat. Salah. Ini gereja kayak gini ditinggalkan Tuhan. Ya, saudara-saudara, kiranya kita ini ya melihat pelayanan dengan benar, dibentuk oleh Injil. Saudara-saudara, pelayanan yang tidak dimulai dengan keselamatan sebenarnya bukan pelayanan tapi pertunjukan. Ya, saudara-saudara ya. Jadi kalau orang belum diselamatkan pelayanan, itu bukan pelayanan, dia sedang pertunjukan. Maka saudara-saudara jangan heran ya, hari ini banyak artis rohani dalam gereja. Ya, saudara-saudara, karena orang merasa tempat untuk menunjukkan diri itu di dalam gereja. Ya dia belum diselamatkan, dia kasih pelayanan ya. Saudara-saudara, dia tidak menjadi pelayan, dia jadi artis jadinya. Itu yang kita lihat. Saudara-saudara, biasanya itu yang repot apa saudara-saudara Tuhan ya? Gereja yang di dalam jemaatnya ada artis. Wah, saudara-saudara Tuhan, dia ada artis di dalam jemaatnya. Wah, disuruh nyanyi waktu Natal, saudara-saudara Tuhan. Tapi hidupnya beres gak? Itu repot saudara-saudara ya, sudah nyanyi waktu Natal, ini waktu itu, pindah agama besoknya saudara-saudara Tuhan. Waduh, gimana ini? Ya, nah itu yang kita perlu mengerti. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pelayanan yang dibentuk oleh Injil itu dimulai dari keselamatan. Pelayanan harus dilihat sebagai buah dari keselamatan, bukan syarat untuk keselamatan atau pengganti untuk keselamatan. Nah, tapi kalau kita pikir-pikir, ya simple sekali. Tidak, saudara perhatikan hari ini, ya banyak gereja yang nggak seperti itu kok. Banyak gereja yang tidak melihat bahwa pelayanan itu adalah buah dari keselamatan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya kita menjadikan pelayanan itu sebagai buah, ya, dan kita melayani dengan benar di hadapan Tuhan. Oke, ya, saya sampai di sini dulu sesi yang pertama.